Kalau belum balik dia puasa, sholat, pahalanya buat orang tua. Betul sekali. Tapi dia sejak usia 7 tahun ya. Jangan sampai belir ya. Aku terkejut mendengarnya guys. Ya, jadi jangan belir. 7 tahun itu udah dia bisa udah di soft ya, dia udah bisa jadi makmum kita gitu. Sebagian ulama bilang dia udah bisa jadi imam kita kalau dia mantap bacaannya gitu ya guys. Sampai paham. Denger ya gitu. Iya, aku ya gitu. Iya, soalnya fokus semua nampaknya menyimak gitu. Paham nggak, teman-teman? Mumayyiz dengan belir atau balik ini nama lainnya adalah mukallaf, sempurna akalnya. Wajib sholat bukan belir, ya tapi tamyiz atau mumayyiz. Semoga bisa dipahami ya. Halo Mbak Desi. Ya, nyimak ya. Pokoknya sampai paham ya. Ustazah, tunggu dulu ya. Ustazah, pada adik yang terlilit riba dan diulang lagi ribanya, apakah sedekah saya diutamain untuknya atau anak yatim? Gak ada urusan guys. Sedekah kita kepada orang itu sama aja. Mau dia orang jahat, mau dia terlilit hutang, mau dia terlilit riba, mau dia hutang piutang, mau dia orang miskin, sama, pahalanya sama. Urusan hutangnya dia itu urusannya dengan Allah ya. Oke, silahkan aja teman-teman bergantian sedekahnya. Ada kucing tiba-tiba dari luar duduk di sejadah. Apakah sejadah masih suci? Kalau kucing liar tentu diragukan. Jangan-jangan ada sisa kotoran di ininya gitu ya. Tapi kalau kucing-kucing kita, selagi kita lihat dia nggak pup sembarangan, nggak pipis sembarangan, maka hukumnya tidak masalah karena bulu kucing tidak najis ya. Ustazah, saya udah steril atau saran dokter? Oh nggak apa-apa Mbak Leni, coba ya. Ustazah, saya udah steril atau tutup karena udah 3 kali sesar. Atas saran dokter karena bahaya kalau hamil lagi. Apakah itu dosa? Itu nggak dosa. Justru harus diikuti. Makanya aku bilang, boleh nggak steril Ustazah? Steril itu hukumnya boleh. Kalau tidak steril, nanti misalnya nih kalau hamil lagi bahaya kesehatan lu nih. Kalau hamil lagi lu meninggal atau anaknya yang meninggal ini gitu ya. Maka itu boleh steril. Pak Ahmad Gaib, thank you. Nah itu namanya adalah daruriyah, darurat. Dan itu adalah namanya hifzun nafs, menjaga diri, menjaga nyawa. Menjaga nyawa itu hukumnya wajib. Ya, menjaga nyawa, hifzun nafs, menjaga nyawa, itu hukumnya boleh ya. Jadi nggak dosa steril dalam kondisi seperti itu, justru harus ya. Udah tenang aja ya, insyaallah ya. Kalau anak belum disunat umur 7 tahun gimana Zah? Sunat aja, tutup live ini sunat dia ya, nggak ada masalah ya. Yang lalu biarlah berlalu. Setelah tutup live ini ajak sunat ya. Nah sunat yuk, ngapa mak? Kata Ustazah sunat aja. Kenapa gitu? Pokoknya ikut aja lah gitu ya. Oke? Tapi maaf, iya. Assalamualaikum warahmatullah. Mbak Wahida mengundang Ustazah. Coba di inbox aja ya. Siap ya. Ustazah, kalau sholat subuh pakai qoblah nggak usah ba'diyah. Betul sekali Mbak. Subuh itu cuman ada qobliyah, tidak ada ba'diyah ya. Oke. Oke, paham ya? Qobliyah aja ya. Kan sholat sunat itu banyak ya. Dua rakaat sebelum sholat subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar. Halo Mbak Asti, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum dan setelah isya. Aku ulang ya, 2 rakaat sebelum subuh. Halo Pak Bobi, 2 rakaat, 2 atau 4 rakaat sebelum setelah zuhur, 2 atau 4 rakaat 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum dan setelah isya ya. Jadi kalau anaknya belum sunat, sunat aja guys, nggak apa-apa ya. Anak saya susah sekali disuruh sholat semua ya, nggak apa-apa. Doakan aja, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ajak dia. Waktu hidayah setiap orang tuh berbeda guys ya. Halo Mbak Rosita, zakat penghasilan wajib dikeluarkan apa tidak jika gaji terhitung minus? Tergantung minusnya kenapa. Karena kalau minusnya karena banyak hutang mobil, hutang motor, hutang rumah, itu wajib zakat karena dia berhutang bukan untuk kebutuhan pokoknya. Tapi kalau hutangnya untuk kebutuhan pokok tuh berarti miskin. Kalau miskin tentu tidak wajib zakat. Paham? Paham gak ya aku ngomong-ngomong kayak gini ya guys? Cuman ini, paham gak ini? Paham gak guys? Ya, Ustazah, bagaimana ketika wudhu lagi diinfus tayamum aja?
Ya, tayamum aja teman-teman ya. Nah, ambil satu tangan boleh kalau darurat, kemudian tangan kanan, kemudian ambil yang diimpus, tangan yang diimpus dipegang, diginikan aja, atau minta tayamumkan sama orang boleh ya. Sampai paham. Iya, kalau nggak paham tak boleh. Sholat duha yang baik berapa rakaat? Kalau yang baik tentu 12 rakaat lah. Lebih banyak lebih baik. Dua. Boleh ya. Ustazah, sholat hajat bisa dilakukan siang hari nggak? Hei semuanya dengerin aku. Ada 5 sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Hato Mbak Nilam ya. 5 jenis sholat yang bisa dilakukan 24 jam ya. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu guys. Ya, itu dia ya sholat-sholat yang bisa dilakukan 24 jam ya. Sholat hajat bisa siang bisa malam. Ya gitu ya. Oke guys, Pak Dede, suami tidak kerja tapi mertua kaya, apakah termasuk penerima zakat? Iya masuk, karena keluarganya berarti maaf ya miskin atau fakir tidak bekerja ya. Bagaimana hukumnya tayamum bagi orang yang sakit menggunakan kateter dan hampers? Ya nggak ada masalah, cuma nanti ahli waris atau saudaranya perlu membersihkan dulu sebelum sholat karena syarat sah sholat adalah suci dari najis. Ya, tapi kalau sedang sholat dia keluar aja nggak masalah. Halo Mbak Eli, iya. Robbi habli minas solihin, ya doa agar anak soleh. Kalau ya gitu ya teman-teman ya. Apabila suami mengiyakan cerai, apakah termasuk talak? Betul, itu namanya talak kinayah. Bang, ceraikan aku bang. Ya udahlah, terserah kau lah. Nanti aku tunggu suratnya. Itu udah talak namanya. Ya, jadi teman-teman coba cek video aku. Aku udah buat video itu 1000 guys di VT aku. Lengkap semua tentang talak juga ada. Nanti dilihat aja di playlistnya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube-nya aku, di situ banyak sekali penjelasan ya. Teman-teman tinggal searching aja YouTube-nya aku, judulnya Talak Nela Luki. Misalnya nanti akan keluar video aku tentang talak 1, talak 2, talak 3 dan masa idahnya. Ya, di channel YouTube-nya aku itu udah 1000 video teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa nikmati itu semua untuk mendapatkan ilmu-ilmu ya. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Sholat tahiyatul masjid apa mesti dilakukan di masjid? Boleh di musola, nggak ada masalah. Ya, boleh di musola ya teman-teman ya. Jadi gini ya, dalam agama Islam itu ada cuma 2 tempat ya. Pertama masjid, kedua masjid jami. Masjid adalah dipakai 5 waktu, tak dipakai Jumat kayak musola kita. Ya, masjid jami adalah dipakai 5 waktu, dipakai Jumat kayak masjid kita. Jadi musola itu masjid, boleh aja sholat itu di musola. Niatnya tetap sengaja aku tahiyatul masjid. Oke. Kalau kesal sama suami diutarakan atau didiamkan, disampaikan dengan cara yang tidak menyakiti. Aku nggak suka loh abang begini, pandanganku begini, kira-kira ketidaksukaan aku nih setuju nggak bang? Kita sepakati nggak? Jangan didiamkan. Kesalahan orang yang didiamkan akan terjadi lagi berulang kali ya. Jadi dibicarakan, disampaikan, bukan dengan menyakiti ya. Teman-teman ini suka kesel aja terus ya. Kenapa kesel-kesel guys? Ya, iya. Siapakah yang berhak menerima zakat penghasilan? Ya, bisa fakir orang tidak bekerja, bisa miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Apalagi bisa mu'alaf orang yang masuk Islam. Ya, bisa fisabilillah anak-anak pesantren, guru-guru ngaji. Ya, oke. Tayamum orang sakit yang pakai pampers haruskah dibersihin dulu? Betul dong. Pampersnya dibuka dulu, dibersihin dulu karena semua jenis sholat itu mesti suci dari najis ya. Ada piutang saya sama orang yang sudah, tapi orang tua yang sakit itu pikun nggak? Kalau dia pikun nggak wajib lagi sholat ya. Tapi kalau dia nggak pikun wajib ya. Kesel terus bawaannya.
Coba ganti mukanya guys dengan muka, di upgrade versi mukanya biar nggak ngeselin gitu, nggak bisa ya. Nggak bisa ya, kesel sama suami, nengok dia tuh kesel mulu. Coba mukanya di upgrade gitu, pakai diganti cat supaya jadi nggak kesel kayak gitu kali ya. Entah, Allah malam bisawab ya. Saya mau nanya nih, canda ya guys. Doa naik gaji ada nggak? Aku mau juga kalau ada guys, biar naik gajiku guys. Nggak ada doa naik gaji itu dilakukan dengan doa minta rezeki ya. Aku biarlah gaji nggak naik, yang penting rezeki di tempat lain banyak. Ada doa naik gaji, terus aku buat video, langsung viral videoku guys, langsung pening kepala owner semua perusahaan semua ini minta naik gaji terus nih orang-orang nih ke Tuhan ya. Jadi doa naik gaji itu dinaikkan dengan cara sholat duha, minta rezeki yang banyak gitu ya. Naikkan etos kerja, punya dedikasi yang baik, punya kredibilitas yang baik ya. Lakukan sesuatu bukan karena uang, tapi karena tujuan yang khusus gitu ya, maka uangnya akan datang. Ya orang beriman tuh, ya Allah ya, uangnya akan datang ya kalau kita ikhlas, bukan fokus kepada uangnya, tapi apa sih yang kita berikan. Kalau kerja di perusahaan ngomongnya gini, apa sih yang bisa aku berikan kepada perusahaan ini, bukan apa yang perusahaan bisa berikan kepada aku. Apa sih yang bisa aku berikan kepada perusahaan? Ya, aku kalau kerja gitu prinsipnya guys. Apa sih yang bisa aku bikin senang hati perusahaan ini? Ya, aku kerja sama dengan siapapun. Apa sih yang aku lakukan biar mereka itu senang dengan aku dan terikat secara mental dengan aku, sehingga aku berusaha memberikan dedikasi atau kerja yang bagus. Nanti uangnya ngikut sendiri guys. Ya, oke? Iya, masya Allah. Sehat ya? Oke? Bikin Viti naik gaji, minta ampun langsung viral. Oke, gaji apa bahasa Arab ya? Ya, ngomong talak lebih dari 3 kali jatuh talak teman-teman ya, jatuh talak ya. Ya jatuh talak ya, jatuh talak. Jadi tapi kan dulu nggak tahu ya guys ya, gimana lagi ya, yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Mantap kawan-kawan ya, pagi-pagi udah ngelawak kawan-kawan. Oke. Ustazah, bolehkah sedekah sedekah subuh dikasih ke saudara yang miskin? Boleh, ke saudara yang kaya pun boleh ya. Jadi karena kalau sedekah itu boleh kemanapun ya, ngasih makanan kucing, traktirin temen, kemudian itu bisa ya, itu bisa ya. Teman-teman kalau mau ya gitu ya. Oke, jadi ingat gaji aku ya. Tanggal berapa nih ya? Oke, berdosa enggak kita mensterilkan kucing? Sama dengan steril manusia. Jika ini ya, jika itu memang saran dokter itu bisa ya. Saran dokter ya. Halo Mbak Khumairo, Mbak Amoy, Mbak Hamidah. Iya ya, lebih oke. Malah gak fokus ya. Iya. Kalau bisa doanya teman-teman punya banyak pemasukan ya. Kalau naik gaji itu berapa lah ya, tapi banyak pemasukan gitu doanya ya. Doakan setiap sholat ya. Oke, tuh pagi-pagi lihat senyum Ustazah siap belajar huruf hijaiyah zah bukunya. Buku tajwid ya, ada sih tapi belum ada di keranjang. Berarti belum ada ya. Bukunya udah ada sampelnya. Ya, Mbak Putri, Mbak Azrina. Boleh membayar hutang puasa 2 tahun lalu kalau ingat jumlahnya berapa. Halo Bu Des. Oke, Mbak Nur Hasana, Mbak Sri. Ini pejuang gaji nampaknya yang hadir pagi ini. Ustazah, bolehkah sholat suruh dan awabin di rumah subuh, maghrib di musola? Nggak ada masalah. Sholat suruh itu kenapa orang nganjurkannya di masjid? Karena gini, ada dalil siapa yang sholat 2 rakaat subuh lalu iktikaf sampai datang waktu syuruk, itu pahalanya 1 kali haji 1 kali umroh. Maka iktikaf itu kan di masjid guys. Oh iya, aku buat video lagi lah tentang iktikaf, ya udah lama aku nggak buat ya. Ya, jadi sholat subuh 2 rakaat, kemudian iktikaf sampai syuruk, lalu sholat syuruknya di masjid, itu pahalanya 1 kali haji 1 kali umroh. Nah, tapi bukan berarti nggak boleh sholat syuruk di rumah, boleh aja ya teman-teman ya. Hanya saja tidak dapat pahala haji umroh, dapat pahala sholat syuruk aja. Oke.
Oke, suami baru 1 bulan yang lalu wafat. Kenapa saya sulit untuk ikhlas? Sebenarnya bukan sulit untuk ikhlas. Nangis itu boleh. Tapi coba nangisnya itu dialihkan. Dengan cara apa? 1, kirimkan Quran sampai hatam buat dia. 2, kirimkan Yasin. 3, kirimkan Al-Fatihah. 4, perbanyak melakukan kebaikan dan doakan pahala untuk dia. Boleh kita melakukan juga yang namanya wakaf ya. Ya Allah, aku wakafkan Quran ini atau buku ini atau tanah ini, dengan wakaf ini lapanglah kuburan orang tuaku, ringan sisa kubur suamiku, dan seterusnya. Bisa juga ziarah ke makomnya. Jadi nangis kita itu, siapa ini? Nangis kita itu adalah nangis kita itu tujuannya apa? Tujuannya adalah kita booster ke ibadah. Jadi nggak sekedar nangis di bawah bantal. Lagi sedih, kirimkan Quran buat dia. Lagi sedih, kirimkan sholawat buat dia. Lagi sedih, kirimkan Al-Fatihah buat dia. Ya, pergi ke makamnya, ambil wudhu, pakai pakaian yang tidak mencolok, pergi jalan kaki ke makamnya atau naik mobil, terserah. Nyampe di pintu makam, ucapkan Assalamualaikum ya ahlil kubur. Jangan tunggu dia menjawab ya. Kemudian masuk aja tanpa mereka menjawabnya. Kemudian duduk dan doakan ya. Insya Allah Allah mudahkan ya. Orang tuaku masih ada teman-teman ya. Jadi jujur aku belum merasakan lagi kehilangan orang-orang yang aku sayang ya. Tapi pasti aku dan kita semua akan merasakan. Aku sekarang bisa bicara begitu caranya, tapi anytime na'udzubillah, semoga usia bapakku panjang. Seandainya anytime aku akan kehilangan mereka, mungkin juga aku akan curhat kok ke teman-teman bahwa menangis itu biasa ya teman-teman ya. Menangis itu biasa, aku pun pasti bakal nangis, aku pun pasti bakal sedih. Entah aku curhat lah ke teman-teman, teman-teman gimana nih kayak gitu kan, mama begini-begini. Aku juga bakal apa adanya, aku sama teman-teman nih apa adanya aja guys. Mungkin aku juga bakal nangis, bakal sedih. Nah cuma berusaha untuk kita ngebooster ke arah yang baik gitu, tetap beramal ibadah banyak-banyak untuk dia, semoga bisa memaintenance kesedihan kita ya. Oke, mau order Quran per juz masih ada, Quran per juz masih ada, semoga masih turun harga ya. Semoga masih turun harga. Udah guys, kita berteman aja di kanal ini ya, kita berteman aja baik-baik ya teman-teman ya. Pasti juga aku akan merasakan hal-hal yang teman-teman rasakan. Mungkin juga aku yang akan curhat nanti next time ya. Oke. Sehat ya semua teman-teman. Quran per juz masih ada. Quran per juz masih ada. Majmu' Syarif turun ke harga 76.000. Dan ya makanya teman-teman lebih berpengalaman dibanding aku ya. Pokoknya salam takzim buat teman-teman semuanya ya. Gitu ya teman-teman ya, sehat-sehat di sana ya. Anytime mungkin aku yang curhat, kita gantian, boleh ya? Boleh nggak sih kalau kita gantian? Kalau nggak boleh, gimana ya? Nggak boleh, nggak tahu aku cuman ya cerita, ya gitulah. Gimana? Boleh banget. Allah kirim ya. Oke, untuk teman-teman semua, oke, Quran per juz, cara ordernya nanti di keranjang kuning ada Mbak ya. Di keranjang kuning juga ada nanti, dan itu pada turun harga ya. Semoga turun harga untuk Quran per juznya, dan untuk buku tutorial ibadah mirip artis. Boleh, cuma jawabannya tak sebagus Ustazah menjawab. Mbak Desi lu adik-adik aja ngadi-ngadi. Iya, Mbak Bulbul. Iya, lagi haid boleh baca Majmu' Syarif. Guys, Majmu' Syarif itu yang terbaru sudah muncul, cuma 300 pieces. Itu turun harga ke 76.000 ya. Teman-teman beli ya. Nah, untuk buku tutorial ibadah itu turun harga ke 89.000. Itu cuma sampai tanggal 5 ya guys ya. Turun harganya ya. Dan Quran Wakaf juga turun ya. Amin Bu En, Masya Allah ya. Ustazah curhat nanti ujungnya pada minjem 100. Oke, teman-teman boleh tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Oke ya, keranjang kuning Ustazah boleh. Teman-teman aku ulang ya. Untuk si keranjang kuning tadi yang di luar negeri, minta tolong saudaranya pesan di Indonesia. Untuk
Quran tajwid ada, bagus banget. Terus untuk buku tuntunan sholat itu turun harga ya. Di dalamnya ada tutorial mandi junub, sujud sawi, sujud tilawah, sujud syukur, sujud sujadah, jamak qasar dalam sholat, memandikan mengkafani jenazah, cara sholat sunnah, iya, termasuk cara sholat witir, tahajud, ya, termasuk memandikan, cara tayamum, cara wudhu yang benar, itu lengkap dalam satu buku. Ada Arabnya, Latinnya, terjemahannya, gambarnya, ada videonya. Nanti buka aja bukunya, dekatkan kamera handphonenya, akan muncul videonya. Buku itu bagus, 2 buku cuma 89.000 aja. Teman-teman check out, yang udah check out ribuan orang, belasan ribu, selamat, dan usahakan belajar arti bacaan sholat menjelang Ramadan ya, insyaallah ya. Nah, izin ustazah, buka usaha dagang bersama suami, tapi suami nggak ngasih uang, diem-diem ambil uangnya. Kalau suami nggak nafkahin, diminta teman-teman ya, kadang diminta ya, dikomunikasikan, gimana nih bang, abang kok nggak ngasih aku jajan atau kebutuhan, diminta. Karena kalau teman-teman nggak minta, berarti teman-teman mengizinkan suaminya dalam dosa. Tapi mintanya baik-baik, jangan bang kalau abang nggak ngasih bang, aku gantung leher abang, jangan ya. Jadi diminta. Diminta itu bukan karena ceweknya matre ya, bukan karena istrinya matre ya. Diminta itu karena ingin melepaskan suami dari dosa, gitu ya. Enggak, memang betul seperti itu ya. Kadang teman-temanku yang bekerja ya, banyak yang suaminya dia lebih mapan dibanding suaminya. Dia ngomel-ngomel ke aku, Ustazah, Nel, suamiku nggak ngasih nafkah. Dia kerja nggak, suami kerja, tapi suaminya nggak ngasih nafkah loh. Saya bilang ya minta. Masa mau aku minta, nggak mau aku, gengsi aku lah. Gimana ceritanya? Nah, ternyata setelah dipertemukan, istri nggak mau minta karena gengsi, karena rezeki istrinya punya uang. Suami nggak mau ngasih karena malu. Karena malu. Kenapa suaminya malu? Aku ngasih seberapa lazah, sementara dia punya banyak uang. Akhirnya aku bilang, Pak, Bapak kasih istri Bapak nafkah. Kasih, tujuannya apa? Supaya Bapak merasa